kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kita di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita hari ini tertulis dari kitab Mazmur 119 ayat 74. Demikianlah firman Tuhan. Orang-orang yang takut kepadamu melihat aku dan bersukacita, sebab aku berharap kepada firman-Mu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, istilah atau kata takut di sini dalam firman Tuhan ini bukan seperti takut yang dibayangkan banyak orang. Umpamanya takut kepada pembunuh, takut kepada hantu, atau takut kepada kekuatan-kekuatan dunia ini. Bukan pula takut secara fobia dalam ilmu fisiologi. Seseorang itu bisa saja memiliki fobia, faktor ketakutan kepada hal-hal tertentu, umpamanya takut ular atau binatang buas. Saudara yang dikasihi Tuhan, makna takut di situ bukan seperti itu modelnya. Tetapi takut pada Tuhan sangat berbeda. Bukan takut secara negatif, tetapi takut Tuhan secara positif. Artinya ada pengakuan, ada kesaksian tentang Allah secara eksistensial. Pengakuan terhadap kemahakuasaan Allah, pengakuan terhadap kemahatauan Allah, kemahahadiran Allah dalam kehidupan ini, kemahakasih Allah. Takut Tuhan berarti mengakui apa yang ada pada diri Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Sehingga makna takut Tuhan adalah penghormatan kita kepada Allah. Aspek hormat kepada Allah, bahkan secara teologis merupakan ketakutan secara kudus. Jadi kita takut kepada Tuhan tidak sembrono. Banyak orang yang hidup sembrono kepada Tuhan. Makanya ada hukum Taurat yang ketiga yang berkata harus hormat kepada Tuhan Allah. Takut kepada Tuhan adalah takut sejajar dengan percaya kepada Tuhan untuk kekayaan hidup kerohanian. Takut pada Tuhan merupakan ekspresi hidup sehari-hari dalam kekristenan kita. Ada rasa hormat setiap saat kepada Tuhan. Kalau dikatakan seseorang yang beragama, apabila dia percaya adanya Tuhan dalam bingkai iman Kristen, takut akan Tuhan bukan dilakukan untuk mendapatkan sesuatu keselamatan, tetapi lebih tepat karena kita sudah diselamatkan, sehingga kita takut kepada Tuhan. Bukan untuk mencari keselamatan lagi. Tidak itu lagi zamannya secara iman Kristen. Sehingga takut pada Tuhan lebih objektif merupakan ucapan syukur kita atas perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita ini. Takut Tuhan adalah ucapan syukur
atas kemurahan Tuhan, atas berkat Tuhan, atas pengampunan yang diberikan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya sesuai ayat renungan ini, takut Tuhan berarti berada di dalam sukacita, berada dalam berkat, berarti ada posisi aman dalam kehidupan kita. Ketika kamu takut aku, maka kamu akan berada dalam sukacita. Maka sesuai renungan ini, sifat takut Tuhan bukan hanya kalau rajin dia beribadah, kalau rajin dia berdoa, kalau rajin dia baca Alkitab, tetapi lebih utama takut Tuhan adalah soal batinnya yang tergambar dari realitas hidup sehari-hari. Artinya nampak dari perbuatan. Jadi kalau kita takut Tuhan, kita tunjukkanlah itu dalam perbuatan kita sehari-hari. Sehingga takut Tuhan adalah cara terbaik menjalani hidup dengan praktek nilai-nilai kebenaran itu, dengan menuruti perintah Tuhan dan hukum Tuhan. Contoh, kalau kita takut virus corona, jalankan aturan protokol kesehatan. Itu tandanya takut virus, berarti pakai protokol kesehatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita harus takut kepada Tuhan? Yang lebih penting, karena suatu saat kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Di sana Allah di dalam Yesus Kristus berperan sebagai hakim yang adil. Bagaimana kita hidup sekarang, begitulah besok. Tidak bisa diubah-ubah. Apa yang kita tuai sekarang, apa yang kita tabur sekarang, itulah yang kita tuai sekarang. Maka takut akan Tuhan termasuk masalah pertanggungjawaban kita ke depan tentang hidup yang kita jalani sampai dengan sekarang. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur hari ini kami dapat mendengar firman yang selalu tetap mengajar kami setia dan takut kepada Tuhan. Bukan ketakutan yang dimaksud oleh dunia ini, tetapi takut Tuhan adalah rasa hormat kami, adalah pengakuan kami terhadap apa yang Tuhan berbuat dalam hidup ini. Pengakuan kami terhadap keberadaan Tuhan yang maha kuasa, maha kasih, dan maha hadir dalam hidup ini. Berkati firman ini, berkati kami semua yang mendengarnya, sehingga pada hari ini, pada saat kami bekerja, kami takut kepada Tuhan. Kami takut melakukan yang tidak sesuai dengan perintah. Berkati semua keluarga-keluarga, berkati pekerjaan kami masing-masing, berkati anak-anak, berkati gereja, berkati apa yang kami lakukan hari ini. Ampuni dosa-dosa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Salam.